Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Tiffany dari kelas 4A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan tentang metode transportasi, salah satunya yaitu metode modifikasi distribusi. Dalam metode modifikasi ini untuk mencari solusi optimal. Nah, baiklah, mari kita mulai penjelasan berikut ini. Modified distribution atau modifikasi distribusi yaitu proses menuju solusi optimal setelah tabel awal transportasi dibuat. Dengan sembarang metode, langkah berikutnya adalah mengecek apakah tabel tersebut sudah optimal, kemudian menentukan entering dan leaving variable adalah tahap berikutnya dari pemecahan persoalan transportasi. Setelah solusi visible awal diperoleh, ada dua cara yang dapat digunakan dalam menentukan entering and leaving variable, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone dan modified distribution method atau disingkat dengan metode MODI. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang modified distribution method atau metode MODI. Nah, modified distribution method atau disingkat dengan metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone, penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya. Pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode MODI ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Nah, jadi perbedaan yang cukup mendasar yaitu ketika dia stepping stone itu menggunakan jalur tertutup. Nah, untuk yang modified distribution ini dia tidak menggunakan jalur tertutup. Nah, indeks perbaikan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan nilai baris dan kolom. Notasi dalam metode MODI terdiri dari RI atau nilai yang ditetapkan untuk baris I, KJ sama dengan nilai yang ditetapkan untuk kolom J, CIJ sama dengan biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Nah, di sini ada 5 langkah dalam aplikasi metode MODI, yaitu yang pertama, menghitung nilai setiap baris dan kolom dengan menetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ. Formula tersebut berlaku untuk sel yang mendapat alokasi saja. Setelah semua persamaan telah tertulis, tetapkan RI sama dengan 0. Mencari solusi untuk semua R dan K. Kemudian menghitung indeks perbaikan dengan menggunakan formula CIJ dikurang RI dikurang KJ. Lalu mengaplikasikan kriteria optimalitas sebagaimana pada metode stepping stone. Nah, itu jadi untuk step by stepnya sama kayak metode stepping stone, cuma perbedaannya dia tadi kalau stepping stone itu jalur tertutup, kalau metode distribusi ini tidak tertutup. Nah, di sini contoh kasusnya. Kita baca ya, 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Nah, biaya pengiriman atau dalam ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini. Nah, ini dia tabelnya. Kota A, B, dan C kan. Kita pakai ini ya, pena ya. Nah, ini kan kota A, B, dan C kan. Nah, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kota tersebut? Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, tabel awal yang digunakan adalah tabel NWC atau tabel sudut barat.
tabel sudut barat laut. Nah, di sini dari pabrik 1, kota A, kota B, kota C dengan kapasitas 90, 60, 50 kan, sesuai dengan yang di sini 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Nah, totalnya adalah 200 ton kebutuhannya. Lalu di sini kebutuhan kota A berapa? Kebutuhan kota A ada 50 ton, kebutuhan kota B 110, kemudian kebutuhan kota C itu adalah 40. Nah, di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel. Jadi untuk metode yang transportasi dan metode solusi awal itu kan, jadi ini udah ada langsung hasilnya gitu. Jadi untuk metode ini kita hanya menjelaskan metode untuk solusi optimal. Jadi solusi awalnya itu ada penjelasan lagi yang lain. Nah, kemudian kita perubahan alokasi 1, yang pertama yaitu buatlah variabel. Jadi ini kan perubahan alokasi 1. Nah, untuk slide-slide setelahnya bakal ada perubahan alokasi tidak hanya 1 tapi beberapa step-step lainnya. Nah, kemudian ada buat variabel RI, KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ kan, rumus yang awal tadi. Kemudian di sini nilai baris 1 atau R1 sama dengan 0. Nah, di sini ini rumus pastinya ya, R1 sama dengan 0. Untuk mencari nilai kolom A, kita punya rumus RI plus KA sama dengan C1A. Jadi disingkatnya ketika dia baris 1 terus kolom A atau kolom pertama disingkatnya di sini, hasil di tengah-tengahnya itu dia dengan nama C1A gitu agar tidak tertukar. Kemudian di sini slide selanjutnya bakal ada tulisan perubahan alokasi 1 karena takut tertukar atau takut lupa apakah ini perubahan alokasi sudah berubah atau belum gitu. Nah, untuk selanjutnya ada 0 plus KA sama dengan 20. Nilai kolom A sama dengan 20. Untuk mencari nilai kolom dan baris lainnya, nah di sini ada beberapa rumusnya. R1 plus KB sama dengan C1B kan. C1B 1 dan B. Nah, nolnya di sini R1 nya tadi ketetapannya adalah R1 sama dengan 0. Nah, R1 nya sama dengan 0, kita ubah R1 nya dengan 0 ditambah KB sama dengan 5. Nah, di sini C1B 5 kita peroleh dari mana? Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat kota B itu dia 5. Kan C1 kita pakai brush ya biar kelihatan. Nah, di sini untuk di sini untuk 5-nya itu adalah di sini. Jadi dia sebagai yang dikotakan ini disebutnya C1B. Jadi ketika dia di baris 1, kemudian di kolom B dia disebutnya C1B. C1B ini kan 5 sudah diketahui, makanya kita bisa mencari dengan rumus ini. Nah, sudah 5, kemudian kita hitung 5 dikurang 0, 5, maka KB sama dengan 5. Kemudian untuk baris kedua yaitu R2 ditambah KB atau kolom B sama dengan C2B kan, sesuai. Nah, R2 ditambah 5 sama dengan 20. 5 nya dari mana? 5 nya dari KB sebelumnya. KB nya 5, maka kita substitusi ke rumus yang kedua yaitu R2 plus 5 sama dengan 20. Nah, R2 nya kemudian dicari, maka kedua ruas dikurangi dengan 5, maka 20 kurang 5, 15. Kemudian untuk baris ketiga kolom B, kita masih pakai kolom B ya. Nah, kolom B ini 5, 20, 10. Nah,
kolom B berarti dia R3 plus KB sama dengan C3B. R3 nya ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena tadi sudah tahu KB nya adalah 5. Kemudian C3B nya adalah 10. Sini C3B nya adalah 10. C3B 3B ya. Nah yang ini yang dimaksud C3B gitu. Nah kemudian sudah ketemu R3 nya 5. Nah kita kemudian masukkan ke rumus R3 plus KC sama dengan C3C. Nah R3 nya tadi udah ketemu 5 ditambah KC. KC nya belum ada kan. Nah C3C nya adalah 19. C3C yang ini, C3C ketika pabrik ketiga kemudian kota C, berarti C3C nya yang ini gitu. Nah udah ketemu, kemudian kedua ruas dikurangi dengan 5, maka hasil KC nya adalah 14. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut ini. Nah setelah jadi seperti ini tadi kan, ketika ketemu KB nya berapa, KB nya 5, berarti ini. Terus KC nya 14. Kemudian apalagi yang sudah ketemu, R2 nya 15, R3 nya 5 gitu. Nah lalu ada perubahan alokasi 1 masih step yang C, yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Nah ini gimana nih, bingung ya. Nah ini yang pertama tuh ada sel 2 sampai A. Jadi sel 2 tuh maksudnya dia pabrik kedua pada kolom A gitu maksudnya. Nah berarti dia pabrik kedua apa, R2 nya 15. Nah di sini 15 juga. Kemudian RI nya R2 nya juga 15. Oh maaf, untuk CIJ itu yang di tengah ini ya. Nah untuk CIJ itu, untuk CIJ ini tadi kan, kemudian R2 nya dia 15 juga kan. R2 nya juga dia 15. R2 nya 15. Kemudian dia KA nya dia 20. KA nya dia 20. Maaf bukan yang itu, KA yang ini 20. Nah kemudian dihitung 15 diambil 15, 0 diambil 20, negatif 20. Kemudian sel 3 sampai A, berarti dia pabrik ketiga atau R3. Nah sampai ke kota A. Nah berarti di sini pertama C3A. C3A yang mana? Yang ini 25. Yang di dalam kotak ini, yang di dalam kotak. 25 dikurang 5 untuk R3 nya. R3 nya kan 5 kan, sama dengan 5 pabrik ketiganya. Kemudian KA nya adalah 20 juga. Kemudian kita hitung 25 kurang 5 kurang 20. 25 kurang 5, 20 kurang 20, hasilnya 0. Kemudian 1 sampai C.
berarti pabrik ke-1 kota C. Nah, berarti C1 C. C1 C apa? 8 diambil 0 karena R1-nya 0, KC-nya 14. 8 diambil 14 negatif 6. Kemudian sel 2 sampai C, berarti pabrik 2 sampai kota C. Nah, CI 2C. Maaf, C2C berarti. Nah, C2C berarti dia Nah, C2C berarti dia 10 kan, C2C-nya 10 kan. 10 kita ambil dengan 15 diambil dengan 14. Nah, gitu. Karena di sini indeks perbaikannya masih ada yang negatif. Jadi kita masih perlu melakukan perubahan alokasi. Nah, memiliki titik tolak perubahan. Sel yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya angkutan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam tabel di atas, ternyata yang memenuhi syarat adalah sel 2 sampai A. Oleh karena itu, sel ini dipilih sebagai sel yang akan diisi. Nah, di sini untuk ketentuannya adalah ketika dia negatif, kemudian angkanya paling besar. Di sini kan ada negatif 20, negatif 6, dan negatif 9. Ya kan? Nah, dilihat dari semuanya negatif, mana yang paling besar? Nah, otomatis negatif 2, 20, yaitu 2 min A gitu. Nah, setelah tahu mana yang akan diisi, kemudian yang step E, memperbaiki alokasi. Buat jalur tertutup. Nah, berilah tanda positif pada 2 min A. Pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris 2 min B. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom 1 A. Berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi 1 sampai B dan beri tanda positif. Selanjutnya pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke yang bertanda positif. Sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif yaitu 50. Nah, karena tadi 2 min A 2 min A berarti dia 50 kan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya jadiin pokok gitu. Nah, kemudian berisi 52 min B. Nah, di sini 2 min B berarti 2 kolom B. Oh, ternyata di bawah ada juga tabelnya. 2 min B. Nah, ini loh. Berarti pabrik kedua kota B itu adalah 60. Nah, 60 dikurang 50 karena dia panahnya adalah negatif, maka dikurang hasilnya 10 kita taruh di kolom 2 min B, kita coret 60 nya, kemudian kita naik ikutin panahnya ada di 1B berisi 40 ditambah 50 kan, karena panahnya positif maka ditambah 50. Jadi di sini hanya perubahan tanda saja dan semuanya itu menggunakan angka 50 karena tadi dia ada di 2A. 2A adalah kebutuhannya 50 gitu. Nah, kemudian 40 tambah 50 90, maka hasil dari 1B itu 90. Kemudian 1A. Nah, kenapa 1A tidak berisi? Karena tadi kan di awal kita melihat 1A adalah 50. Hasil awalnya kan. Nah, di sini 50. Nah, di sini 50. Nah, di sini 50
Karena 50 berarti dikurang 50, maka hasilnya tidak terisi. Gitu. Lalu ini tabelnya kan. Kemudian biaya transportasinya kita hitung yang berperan atau yang mempunyai pasangan. Nah, yang mempunyai pasangan ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan biaya transportasinya. Nah, di sini kan tadi ada yang punya pasangannya siapa aja nih? 90 kan? 1B. Nah, 1B 90 dikali 5. Berapa? 450. Kemudian 50 kali 15. Yang ini. Nah, kenapa yang ini 50 kali 20 enggak? Karena kan tadi 50-nya habis 0. Makanya 0 dikali 20 0. Nah, ini kita hitung yang ada angkanya saja. 50 dikali 15 750. Kemudian 10 kali 20 10 kali yang ini nih 90 kali 50 50 kali 15 10 kali 20 kemudian 10 kali 10 40 kali 19, hasilnya 2260. Nah, itu biaya transportasinya. Tapi kan tadi dia masih negatif, jadi belum memenuhi. Kemudian ulangi langkah-langkah tersebut sampai diperoleh biaya terendah. Nah, biaya terendah karena ini cukup tinggi, maka kita harus cari lagi alokasinya. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang negatif, berarti sudah optimal. Nah, kita lanjut ke perubahan alokasi kedua. Caranya sama kayak perubahan alokasi pertama, yaitu buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Kemudian hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan RI sama dengan 0. Mencari nilai kolom B, RI plus KB sama dengan C1B. Ya kan, C1B. Nah, di sini ketetapannya R1 sama dengan 0. 0 ditambah KB sama dengan 5. Nilai kolom B sama dengan 5, karena nilai kolom B nya 5 kan. Ya ini loh. Ini loh teman-teman. Ini 5 kan. Nah, mencari nilai kolom dan baris yang lain, R2 tambah KB sama dengan C2B. Tadi KB nya adalah 5, maka R2 atau baris kedua, pabrik 2 ditambah 5 sama dengan 20. Ya kan? Di sini. Nih, R2 plus KB C2B. Berarti R2 plus KB C2B. R2 plus KB C2B. Itu kan. Kemudian hasilnya ketemu hasilnya 15, kedua ruas dikurangi 5, sama juga R2 plus KA sama dengan C2A. R2 nya sudah diketahui 15, substitusi 15 ditambah KA sama dengan 15. Nah, C2A nya berapa di sini? 15 kan? C2A. Yang mana teman-teman C2A? Yang ini. Nah, 15. Maka KA sama dengan 0, karena 15 kurang 15 sama dengan 0. Kemudian R3 plus KB sama dengan C3B. R3 plus KB sama dengan 10. R3 sama dengan 5. R3 plus KC sama dengan C3C. 5 plus KC sama dengan 19. KC sama dengan 14.
Nah, kita taruh pada tabel yang perubahan alokasi kedua. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus. Nah, ini indeks perbaikannya. Tadi sama caranya, 1 min A, 20 kurang 0 kurang 0, 20, 1 min C, pabrik 1, kolom C, pabrik 1, kolom C. Kan ini kan. Hmm. 8 kurang 0 sama dengan 14. Ya kan, C1C nya 8. C1C yang mana? C1C yang ini. 8 kurang ini gitu. Sama dengan negatif 6. 2C juga sama, 10 kurang 15 kurang 14 sama dengan min 19. 3A 25 kurang 5 sama dengan 0 sama dengan 20. Nah, di sini memilih titik tolak perubahan sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah 2 min C. Kenapa 2 min C? Karena tadi kita harus memilih yang negatif kemudian yang terbesar. Di sini 6 dan 9, otomatis 19 yang paling besar. Yang E, memperbaiki alokasi. Buat jalur tertutup, berilah tanda positif pada 2 min C. Pilih satu sel terdekat isi dan sebaris 2 min B. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom 3 min C. Berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi 3 min B dan beri tanda positif selanjutnya. Pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 10. Nah, di sini dia karena 2 min C berapa? Yang mana 2 min C? Ini teman-teman. Berarti kan pabrik kedua nih, 2 min C yang ini. Dia adalah tadi 2 min C nya 10 patokannya kan. Nah, 10 jadi 2 min C, 2 min B tidak terisi. Kenapa 2 min B tidak terisi? Nah, di sini. Karena tadi pas awal 10 sudah ada, 10 dikurang 10 tandanya negatif, hasilnya 0. Jadi di sini tulisnya tidak terisi. Kemudian 3 min B. 3 min B berisi 10 plus 10 sama dengan 20. Ya kan? Karena tandanya positif. Kemudian 3 min C 40 kurangi 3 min C 40 dikurang 10 sama dengan 30. Nah, biaya transportasinya berapa? Sama kayak tadi, berarti 90. Maaf, bukan yang itu. Berarti berapa? 90 kali 5 cari yang punya pasangan. 50 kali 15, 10 kali 10, 20 kali 10, 30 kali 19, dan hasilnya ditotalkan 90 kali 5 450, 50 kali 15 750, 10 kali 10 100, 20 kali 10 200, dan 30 kali 19 yaitu 570. Hasilnya 2770. Nah, sepertinya ini masih terlalu besar. Kita pakai perubahan alokasi ketiga. Caranya sama untuk perubahan alokasi ketiga juga. Buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus
RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan R1 atau sama dengan 0. Mencari nilai kolom B. R1 tambah KB sama dengan C1B. 0 plus KB sama dengan 5. Nilai kolom B sama dengan 5. Mencari nilai kolom dan baris yang lain. R3 plus KB sama dengan C3B. R3 plus 5 sama dengan 10. R3 sama dengan 5. R3 plus KC sama dengan C3C. 5 tambah KC sama dengan 19. Kedua ruas dikurang dengan 5. KC nya 14. R2 plus KC sama dengan C2C. R2 plus 14 sama dengan 10. Kedua ruas dikurangi 14. Hasilnya negatif 4. Kemudian R2 plus KA sama dengan C2A. C2A min 4 plus KA. Udah ngerti kan maksudnya baris kedua? KA kota yang A gitu, yang min 4 tambah KA nya belum ketemu, maka 15 itu yang C2A nya. C2A nya 15. Nah ini itu kan tadi apa, misalkan yang kedua ya, yang terakhir ya, R2 tadi udah ketemu min 4 plus KA nya dia tadi belum ketemu. Nah C2A nya adalah 15 yang ini, maka kita mencari yang ini kan, berapa hasilnya. Nah hasilnya ketemu 19 gitu. Oke, kita lanjut ke perubahan alokasi ketiga, yaitu yang step D. Memilih titik tolak perubahan sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah 1C. Memperbaiki alokasi buat jalur tertutup, berilah tanda positif pada 1 min C. Pilih satu sel terdekat, isi dan sebaris 1 min B. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom 3 min C. Berilah tanda negatif pada 2 sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan 2 sel bertanda negatif 2 min B dan beri tanda positif. Selanjutnya pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 30. Jadi 1 min C kemudian berisi 30, 1 min B berisi 90 kurang 30 sama dengan 60. 2B berisi 20 plus 30 sama dengan 50 dan 3C tidak terisi. Nah, di sini gimana ngitungnya, teman-teman? Satu min C berisi 30 kan? 1 min C. 1 min C berisi 30. Kemudian kemudian 1 min B berarti kan pabrik 1 kota B 90 kurangnya dari sini, kurang 30 nya yang ini 30 kan, sama dengan 60 sama dengan 60 gitu caranya. Nah terus 2 pabrik kedua 2 min B ini kan. Nah 20 ini kan 20 awalnya ya, 20 kita scroll deh, 20
Nah, di sini 20 kan awalnya. 20 ditambah 30. 30 dari ini bawaan. Sama dengan hasilnya 50. Kan tandanya positif kan ini kan. Kemudian yang terakhir 3 min C. Nah, 3 min C. 3 bagi ke 3 min C, kota C. Berarti dia 30 diambil 30 hasilnya 0, makanya tidak terisi di situ. Nah, biaya transportasinya kita hitung seperti biasa. Cari yang punya pasangan. 60 kali 50, 30 kali 80, 50 kali 10 ada 50 kali 15, 10 kali 10. Ini kan 0 ya, tidak ada, jadi tidak bisa dihitung 0. 60 kali 5 300, 30 kali 8 240, 50 kali 15 750, ditambah 10 kali 10 100, tambah 50 kali 10 500, hasilnya 1890. Nah, sudah semakin berkurang kan daripada yang awal tadi. Baik, kita lanjut ke perubahan alokasi keempat. Buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 dan RI sama dengan 0. Mencari nilai kolom B, caranya masih sama seperti yang di atas. RI plus KJ sama dengan C1C. RI plus KJ C1C. RI-nya 0 ketetapan, KC-nya dicari, CIJ-nya 8, C1C-nya 8. Dari mana kah C1C 8? C1 pabrik 1 C8. Yang mana yang ini? Gitu. Nah, KC-nya sama dengan 8. Sudah ketemu KC-nya, masukkan ke rumus kedua, R2 plus KC sama dengan C2C. R2-nya 8, KC-nya 8, C2C-nya 10. Yang manakah C2C? C2 pabrik kedua C. Ini. Ini. Kan kota C, ya kan? Berarti berapa? 10. R2 nya ketemu, hasilnya 2. R2 plus KA sama dengan C2A. R2 nya ketemu 2, substitusi 2 plus KA sama dengan 15. C2A 15 di mana kak? C2 15. C2 A yang ini kan kota A. Nah, kemudian KA nya ketemu 13. R3 plus KB C3B. C3B yang mana kak? C3B pabrik ketiga kota B, berarti yang ini 10 ya kan. R3 plus 5 sama dengan 10, R3 nya sama dengan 5. Nah, semuanya angka tersebut substitusi ke tabel. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut. Menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus 1 min A, 2 min B, 3 min A, 3 min C, C1C, RI, KJ. Nah, C1C kita lihat C1A berarti kan C1A yang mana? C1A berarti 20 terus C2B kan
C2B, ini kan C nya I nya 2B, C2B berarti pabrik kedua kota B 20, dan kurangi RI berarti R2 nya berapa? Min 4. R2 nya min 4. Kok di sini 2 ya? Kita lewat lagi 3 min A, 3A 25, diambil 5, 15, 3 min C 19, diambil 5, diambil 8, 16. Nah, dari indeks perbaikan ini semuanya positif. Nah, karena indeks perbaikan pada setiap sel sudah tidak ada yang negatif, maka tabel pada perubahan alokasi keempat sudah optimal. Biaya transportasi sama 60. Cara yang punya pasangan 38, 50 kali 15, 10 kali 10, 10 kali 10, hasilnya 1890 kan. Nah, dari hasil pengujian tersebut ternyata semua sel sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Dengan kata lain, semua sel sudah tidak dapat memberikan penurunan biaya lagi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan kasus telah optimal. Dengan total biaya 60 ton, biaya mengirim 60 ton dari P1 ke kota B, 60 kali 5, 300. Kan ini pakai rumus yang ini. Sepertinya ini tipe yang 2 min B ya, 20 min 4, berarti 24 dikurang 5, 24 kurang 5, 19. Ini harusnya ini 19. Nah, ini tipe, maaf. Kemudian 30 kali 8 240, 30 kali 8 240, ini kan 300, 750, 100, dan segitu 500. Hasilnya 1890. Nah, kita baca lagi soalnya. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90, 60, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Berapa biaya pengiriman ribuan dari pabrik ke kota? Kesimpulannya yaitu, jadi total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut adalah 1.890.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.